pagi. Ini video 607 ya. Saya sambil jalan-jalan karena ingin menyerap udara segar. Itu seorang pengamat intelijen ya, Pak Hendro Priyono, mengatakan bahwa para pengamat-pengamat ini dilarang memaksakan idenya kepada Prabowo. Nah, prinsip seorang pengamat itu adalah hanya menyampaikan saja, menyampaikan idenya, pendapatnya, opininya, untuk kemudian dipertimbangkan oleh Presiden Prabowo. Jadi, kalau misalnya beberapa pengamat itu memaksakan pikirannya, lalu tidak dilaksanakan oleh Presiden, artinya ada informasi rahasia yang tidak di-share atau tidak diungkap oleh Presiden, yang menyebabkan Presiden itu tidak mengikuti langkah-langkah opini dari pengamat gitu loh. Misalnya, ya ada yang mengatakan bahwa BOP itu melanggar konstitusi dan sebagainya. Lah, apakah pengamat itu ikut meeting BOP? Apakah pengamat itu tahu BOP itu tujuannya apa? Backgroundnya apa? Hal-hal yang tidak dibicarakan di depan umum itu banyak sekali yang menjadi dasar pemikiran Prabowo. Bahkan kemarin pertemuan dengan Macron, wartawan Prancis pun juga nggak mengerti apa kira-kira topik dari pembicaraan Presiden. Kenapa? Karena Menteri Luar Negeri aja nggak diajak. Itu fakta gitu loh. Artinya ada hal-hal pertimbangan rahasia yang menjadi dasar keputusan Presiden atau pelaksanaan Presiden. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, apakah benar bahwa Presiden itu tidak mendengarkan pendapat-pendapat pengamat? Kalau saya sih enggak ya. Saya merasa bahwa Presiden itu setiap hari itu mengadopsi atau merangkul pendapat-pendapat saya. Nah, dari mana saya tahu? Loh, kita ngomong itu kan terasa ya kan? Kita ngomong apa hari ini, kemudian Presiden melakukan apa. Seandainya ya, pendapat opini saya itu bertentangan, berlawanan dengan apa yang dilakukan oleh Presiden, otomatis saya juga akan menyerang gitu loh. Dan kenyataannya akhir-akhir ini pendapat-pendapat saya tidak menyerang Presiden. Kenapa? Artinya Presiden itu mengadopsi atau merangkul opini pengamat, termasuk mungkin diantaranya adalah pendapat saya. Nah, yang kedua adalah, Pak Gun, ini bagaimana toh? Ekonomi Indonesia terpuruk, daya beli menurun. Di warteg itu ayam goreng itu nggak laku karena para konsumen mengurangi konsumsi ayam goreng. Apa Pak Gun itu buta bahwa ekonomi Indonesia terpuruk? Loh, saya nggak buta. Saya melihat bahwa ekonomi Indonesia memang betul terpuruk. Tetapi langkah-langkah Presiden itu sudah tepat, sudah sesuai koridornya, sudah bagus. Dan Presiden ini berperan sesuai dengan skenario atau kerangka besar dunia internasional. Kita nggak bisa ngomong bahwa Indonesia bisa mandiri, bisa hidup sendiri. Kira-kira begini loh penjelasannya ya. Walaupun misalnya ada Pak Haji punya tanah 2 hektar ya, bukan berarti dia kaya raya. Bukan. Tanahnya banyak, tapi untuk mengelola tanah itu dia harus beli pupuk, dia harus beli bibit, dia harus mempekerjakan pekerja-pekerja tani, dan dia harus menunggu musim
dia harus melakukan pengairan, dan untuk itu semua dia butuh modal. Nah, modal itu datangnya dari bank. Ketika dia ke bank, dia nggak bisa serta-merta hanya kamu punya tanah 2 hektar lalu diberi kredit. Jadi tidak serta-merta Indonesia itu kaya raya, tanahnya luas, 2 juta hektar dibuat untuk sawit. Tidak serta-merta Indonesia itu kaya raya, karena untuk mengelola itu semua butuh investor. Kalau investornya kabur, seperti gara-gara pengaturan regulasi DSI dan antara sumber daya Indonesia, kalau investornya kabur, yang garap tanah itu siapa? Modal itu, modal untuk bulldozer, modal untuk beko, modal untuk alat-alat traktor, itu siapa yang membiayai gitu loh. Kalau misalnya bank tidak membiayai, ya dari mana tanah itu jadi duit? Kira-kira begitu. Jadi Indonesia itu gak kaya. Indonesia berlimpah sumber daya alam, tapi untuk pengelolaannya butuh bank atau kredit atau investor. Oleh karena itu, nggak serta-merta tanahmu banyak artinya kamu pegang duit. Banyak sekali Pak Haji ya yang jual tanah naik haji terus miskin, itu banyak. Kira-kira penjelasan saya begitu. Oleh karena itu ya, sambil Prabowo itu mengikuti langkah-langkah pergaulan internasional di mana fokus utama Amerika itu pada bailout utang Amerika yang telah dibantu oleh Prabowo pada 3 tahap, Juni 2025, Desember 2025, dan sekarang tanggal 1 Juni 2026. Setelah itu Prabowo diutus untuk melakukan dialog dengan Perancis untuk bailout utang Perancis oleh Amerika. Nah, baru kemudian Prabowo harus sadar bahwa tanah Indonesia itu luas, bukan berarti dia kaya raya. Dia tetap butuh investor dan dia tetap butuh bank untuk kredit.